Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Silpiasari dari kelas 3A Hukum Ekonomi Syariah, NIM 122040115, mata kuliah Fikih dan Hukum Perwakafan, dosen pengampu Bapak Kawakib MH. Nah, langsung saja kita masuk pada soalnya, yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang proses mekanisme wakaf uang menurut hukum positif dan bagaimana menyerahkan uang kepada LKS PWU. Nah, begini. Jawabannya, wakaf uang dalam konteks hukum positif merujuk pada proses penyisihan sejumlah uang untuk kepentingan atau amal. Mekanisme wakaf uang dapat bervariasi tergantung pada ketentuan hukum di suatu negara. Itu umumnya untuk menyerahkan uang kepada LKSPWU atau Lembaga Keuangan Syariah Pengelolaan Wakaf Uang. Ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama itu ada penentuan niat wakaf. Langkah awal adalah menentukan niat atau tujuan menyisihkan sejumlah uang sebagai wakaf untuk kepentingan umum. Yang kedua, pemilihan LKS PWU yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki kredibilitas dalam pengelolaan wakaf. Pastikan LKS PWU tersebut terdaftar diakui oleh otoritas yang berwenang. Yang ketiga itu ada dokumentasi hukum. Proses wakaf uang umumnya melibatkan pembuatan dokumen hukum, seperti akta wakaf atau perjanjian wakaf. Dokumen ini mendokumentasikan niat wakaf sejumlah uang yang disisihkan untuk ketentuan lainnya. Yang keempat itu ada pemindahan dana. Setelah dokumen hukum selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pemindahan dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini bisa melibatkan transfer ke rekening LKS PWU atau langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima ada pelaporan dan transportasi. LKS PWU biasanya kewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada wakif. Wakif itu pemberi wakaf. Mengenai pengelolaan dana dan dampak yang telah dicapai. Yang keenam ada pemantauan. Sebagai wakif, kita dapat memantau penggunaan dana wakaf yang melibatkan dari diri dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, soal yang nomor 2, jelaskan tentang perubahan dan pengalihan wakaf serta mekanisme penyelesaian sengketa wakaf. Berikan contohnya dan dasar hukum menurut yuridis. Itu ada kita jelaskan yang perubahan wakaf. Perubahan wakaf dapat terjadi melalui persetujuan para pihak atau berdasarkan kebutuhan yang muncul. Contohnya, jika wakaf awalnya ditujukan untuk mendirikan sekolah, kemudian diubah untuk membangun fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga,
Kedua, ada pengalihan wakaf. Pengalihan wakaf bisa dapat terjadi jika objek wakaf tidak dipertahankan atau ada kepentingan yang lebih mendesak. Nah, sebagai contoh, jika tanah yang diwakafkan untuk membangun masjid tidak lagi layak, wakaf tersebut dapat dialihkan ke tanah yang lain lebih sesuai. Nah, terus ada mekanisme penyelesaian sengketa wakaf. Yang pertama itu ada negosiasi. Nah, para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencoba penyelesaian melalui perundingan tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, yang kedua ada mediasi. Nah, jika negosiasi tidak berhasil, nah pihak-pihak yang berselisih dapat mengajukan mediasi di mana mediator membantu mereka mencapai kesepakatan. Nah, yang ketiga itu ada arbitrase. Nah, apabila mediasi ini tidak membuahkan hasil, nah pihak-pihak dapat memilih arbitrase di mana seseorang arbiter atau panel arbiter akan mengambil keputusan yang bersifat mengikat. Nah, contoh dasar hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dasar hukum penyelesaian sengketa wakaf dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian sengketa wakaf. Nah, contohnya ketika terjadi sengketa mengenai perubahan tujuan wakaf, nah pihak yang berselisih dapat mengacu pada ketentuan tersebut untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian sengketanya. Penting untuk dicatat bahwa proses penyelesaian sengketa wakaf dapat bervariasi di setiap yurisdiksi dan interpretasi terhadap hukum yang dipengaruhi oleh faktor lokal dan kultural. Nah, kita masuk ke soal nomor 3, jelaskan tugas pokok nazir dalam hukum wakaf, nah, serta syarat dan rukun nazir dan mauquf alaih dan apa mauquf alaih itu. Nah, sertakan dasar hukum menurut Islam dan yuridis. Nah, berikan contohnya. Tugas pokok nazir dalam hukum wakaf. Nah, tugas pokok nazir pengelolaan wakaf. Nah, itu nazir memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf. Nah, tugas pokoknya meliputi pengawasan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, syarat dan rukun nazir. Syaratnya beriman dan bertakwa. Nah, nazir sebaiknya menerapkan individu yang beriman dan bertakwa untuk dapat menjalankan tugasnya dengan integritas. Nah, yang kedua, kemampuan manajerial. Nah, nazir harus memiliki kemampuan manajerial yang cukup untuk efektif mengelola aset wakaf. Nah, yang rukun nazir, penerimaan amanah. Nazir harus menerima tugasnya sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang kedua, kepatuhan pada syariah. Nazir wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, mauquf alaih merujuk pada objek atau tujuan yang diwakafkan. Nah, ini bisa berupa tanah, bangunan, atau sumber daya yang lainnya yang disisihkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariah. Sesuai dengan kepentingan syariah. Nah, terus
eh, dasar hukum menurut Islam dan yuridis. Nah, Al-Quran, dasar hukum menurut Islam yaitu Al-Quran dan hadis memberikan dasar hukum utama terkait wakaf. Beberapa ayat dan hadis menggarisbawahi pentingnya amal soleh termasuk wakaf dalam Islam. Nah, dasar hukum menurut yuridis di Indonesia dasar hukum wakaf terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Terus contohnya jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk membangun dan mengelola rumah sakit, nah yang menyediakan layanan kesehatan, nah gratis bagi masyarakat, nah maka tanah tersebut menjadi mauquf alaih. Nah, Nazir bertanggung jawab memastikan bahwa rumah sakit tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan wakaf tersebut dan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang keempat, masuk kepada soal nomor 4. Jelaskan yang Anda ketahui faktor penghambat pemberdayaan wakaf tidak produktif. Nah, beberapa faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif melibatkan aspek yang pertama, ketidakjelasan regulasi. Nah, ketidakjelasan atau kekurangan regulasi terkait wakaf menghambat pemberdayaan. Nah, karena mungkin sulit untuk menentukan tata cara pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua, kurangnya kemasyarakatan. Kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat ini mengenai potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan dapat mengurangi minat dan partisipasi dalam kegiatan wakaf produktif. Nah, yang ketiga ada manajemen yang lemah. Pengelolaan wakaf yang lemah termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen resiko dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pemberdayaan wakaf. Nah, yang keempat itu ada kurangnya keterlibatan pihak berkepentingan. Nah, keterlibatan yang rendah dari pihak berkepentingan ini termasuk lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat dapat menghambat sinergi yang diperlukan untuk pemberdayaan wakaf. Nah, yang kelima, kondisi ekonomi dan sosial tidak stabil. Nah, kondisi sosial ekonomi tidak stabil ini dapat mempengaruhi aktivitas dan berkelanjutan proyek wakaf. Nah, mengakibatkan ketidakpastian dan risiko yang tinggi. Terus yang keenam, tidak adanya inovasi. Nah, ketidakmampuan untuk mengadopsi inovasi dan teknologi baru dalam pengelolaan wakaf juga dapat menjadi hambatan. Nah, karena inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan dampak pemberdayaan. Nah, yang ketujuh itu ketidaksetaraan gender. Nah, ketidaksetaraan gender ini dapat membatasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait wakaf, mengurangi keragaman perspektif dan kontribusi dan pemberdayaan. Nah, yang kedelapan, ketidakstabilan politik dan konflik. Nah, ketidakstabilan politik dan konflik ini suatu wilayah dapat menghambat implementasi proyek wakaf produktif karena risiko keamanan ketidakpastian. Terus mengatasi faktor ini memerlukan upaya kolaboratif atau antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat sipil, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang sudah mendukung pemberdayaan wakaf dan wakaf yang lebih efektif berkelanjutan. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Siapakah yang berwenang jika terjadi sengketa wakaf dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Yang berwenang dalam sengketa wakaf ini, yang pertama itu ada lembaga wakaf. Nah,
pengelola lembaga wakaf atau nazir. Biasanya mengelola wakaf atau nazir memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wakaf sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Nah, yang kedua ada otoritas agama atau kementerian agama. Nah, di beberapa negara, otoritas agama atau kementerian agama dapat memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa wakaf, terutama jika sengketa wakaf tersebut melibatkan ketentuan syariah. Nah, yang ketiga ada pengadilan agama. Pengadilan agama juga dapat menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Nah, terutama jika sengketa tersebut melibatkan aspek hukum dan syariah. Nah, terus ada mekanisme penyelesaian sengketa wakaf. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa wakaf. Nah, yang pertama itu ada negosiasi. Pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf dapat mencoba menyelesaikan proses negosiasi langsung. Nah, ini melibatkan perundingan antara pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan. Nah, yang kedua ada mediasi. Nah, jika negosiasi tidak berhasil, nah pihak dapat memilih mediasi. Dalam mediasi, mediator membantu memfasilitasi perundingan untuk dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga ada arbitrase. Nah, apabila mediasi tidak berhasil, arbitrase bisa menjadi pilihan. Nah, pihak yang berhasil menyepakati untuk mengajukan sengketa mereka kepada arbitrase atau panel arbiter yang akan memberikan keputusan yang mengikut. Nah, yang keempat ada pengadilan agama. Jika mekanisme alternatif tidak memberikan solusi, pihak lain untuk mengajukan sengketa ke pengadilan agama. Nah, pengadilan ini akan mempertimbangkan bukti dan argumentasi dan kedua belah pihak tersebut sebelum memberikan keputusan. Dasar hukumnya itu Islam itu ada dasar hukum utama untuk menyelesaikan sengketa wakaf dapat temukan dalam prinsip-prinsip syariah termasuk Al-Quran dan hadis. Terus hukum positif. Nah, di tingkat hukum positif pada dasar dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi negara. Nah, contohnya di Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan pelaksananya memberikan kerangka hukum untuk wakaf dan penyelesaian sengketanya. Nah, penting untuk memahami regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di wilayah tertentu secara melibatkan ahli hukum atau konsultan syariah dan penyelesaian sengketa wakaf. Nah, mungkin itu dari saya. Selebihnya saya minta maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.